Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu kita bermunajat kepada Allah. Seraya lisan ini berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahi aku pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan aku ke dalam bulan suci Ramadan. Doa kita kepada Allah Ta'ala tersebut diijabah, dikabulkan dengan adanya kita pada saat ini di dalam bulan suci Ramadan. Telah beberapa hari kita lewatkan, telah beberapa hari kita lalui dengan letih dan capek di dalam menjalani ibadah puasa. Dan itu pun yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Tetapi ingat bahwa di balik capek dan letih itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan pengampunan dosa bagi orang-orang yang betul menjalankan ibadah puasa dengan 2 syarat. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syarat yang pertama adalah dengan keimanan, yang kedua adalah ihtisab, mengharap pahalanya dari Allah Ta'ala semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 di dalam Islam. Ramadan diambil dari kata ar-ramdha, artinya syiddatul har, panas yang sangat menyengat. Mungkin di tempat kita, sebagian negara Asia tidak terasa cuaca yang begitu menyengat pada saat Ramadan. Tetapi begitulah yang dirasakan oleh Nabi SAW, yang sampai hari ini cuaca panas itu menyengat di Jazirah Arab. Bahkan ketika kami belajar di Pakistan dulu, masuk bulan suci Ramadan tidak kurang dari 40 sampai 50 derajat Celcius. Bulan yang betul-betul melebur dosa. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengenai puasa ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui, yaitu tentang rukun-rukun puasa. Sebagaimana ketika kita ingin mendaftar kerja di sini, ada syaratnya, ada rukunnya. Di antaranya minimal harus S1, maksimal umur 25 tahun dan sebagainya. Jadi jika ada orang yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak diterima dalam pekerjaan. Begitu juga dalam ibadah ada syaratnya, ada rukunnya. Bukan hanya kita sekedar menjalani puasa tanpa ilmu, tanpa syarat dan rukun, sehingga tidak berbuah pahala ataupun kebaikan. Tetapi kita bekali diri kita dengan ilmu syariat yang dengannya kita bisa mengesahkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait rukun-rukun puasa, ulama menjelaskan 2. Yang pertama adalah niat. Dalam niat puasa Ramadan ada 3 syarat yang harus terpenuhi. 1. At-tabyid. Tabyid adalah melaksanakan niat puasa di malam hari sebelum masuknya waktu fajar.
sebelum datangnya waktu subuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit isyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari sebelum masuknya waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasa tidak sah. Jadi apabila ada orang yang di malam harinya lupa berniat, kemudian sahur pun tidak bangun, ketika ia bangun bertepatan dengan masuknya azan subuh, maka puasa hari itu tidak bisa sah. Orang yang tidak sah puasanya, kewajibannya ada dua. Yang pertama, qada puasa tersebut pada hari dan bulan yang lain. Yang kedua, pada hari itu meskipun puasanya tidak sah, tetap dia harus imsak, menahan dari makan dan minum seperti layaknya orang yang berpuasa, karena memuliakan, menghormati bulan suci Ramadan. Kemudian jika ada seseorang yang di malam harinya lupa berniat untuk puasa, tetapi dia bangun untuk makan sahur, maka makan sahur itu terhitung sebagai niat, karena tidak ada sarapan jam 4 pagi. Jadi harus kita perhatikan, karena waktu bermulanya niat puasa setelah terbenam matahari atau setelah maghrib, dan berakhirnya ketika masuk azan subuh. Baik, berbeda dengan niat puasa sunnah. Niat puasa sunnah waktu akhirnya lebih panjang daripada puasa wajib. Jika di pagi hari kita belum makan dan minum, meskipun setelah subuh, boleh berniat untuk puasa sunnah. Karena berakhir waktu niat puasa sunnah itu sebelum masuknya waktu subuh, dengan catatan belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, syarat niat puasa wajib puasa Ramadan adalah ta'yin, menyebutkan nama atau jenis puasa wajib yang akan dilaksanakan. Sekarang bulan Ramadan, yang kita laksanakan adalah puasa Ramadan, maka sebutkan di dalam hati ketika berniat, sengaja aku puasa Ramadan besok fardu karena Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya niat yang paling simpel seperti ini. Kalau ada orang yang berniat sengaja aku puasa besok karena Allah Ta'ala, itu belum mencukupi, karena tidak ada ta'yin. Puasa Ramadannya belum disebutkan, maka sebutkan puasa Ramadan. Dan begitu juga berkaitan dengan seluruh puasa yang diwajibkan. Seperti nanti mungkin para muslimah, ibu-ibu di bulan Syawal, Zulqa'dah ataupun Zulhijjah ingin mengqadha puasanya yang bolong di bulan Ramadan, maka katakanlah di dalam niat, sengaja aku puasa qadha Ramadan besok. Tidak cukup hanya dengan niat sengaja aku puasa wajib besok. Yang ketiga, syarat puasa Ramadan adalah mengulangi niat itu setiap hari. Jadi niat puasa itu harus diulangi setiap hari, karena satu niat puasa hanya cukup untuk satu hari, tidak bisa mengcover satu bulan. Seperti kita masuk kerja, setiap hari mesti fingerprint, tidak bisa sekali untuk satu bulan. Alasannya adalah puasa itu ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Ia tidak berkaitan dengan hari-hari sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Berbeda dengan ibadah lain, contoh sholat rakaat 1 sampai ke 4 itu berkaitan. Jadi kalau rakaat 1, 2, 3 sah, rakaat keempat batal, maka yang batal seluruh sholat, bukan hanya rakaat keempat. Begitu juga sholat dengan wudhu berkaitan. Di pertengahan sholat wudhunya batal, maka merusak sholat ini. Tetapi tidak dengan puasa. Katakanlah hari pertama sampai hari ke-7 puasanya sah. Hari ke-8 datang ke kantor, ada teman lagi sarapan. Lu nggak puasa? Lemah iman gua hari ini. Yaudahlah gua temenin sarapan. Akhirnya batal puasanya, na'udzubillah, maka yang batal hari ke-8 saja.
tidak hari-hari sebelumnya. Tapi mudah-mudahan semua karyawan di sini tidak demikian. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kayak anak-anak kecil terdahulu palanya masuk kulkas, ya Pak. Baik, sehingga wajib kita mengulangi niat puasa pada setiap harinya. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kata para ulama ada dua bagian. Satu yang membatalkan ibadah puasanya. Di antara yang membatalkan ibadah puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa tidak membatalkan puasa, baik puasa wajib ataupun sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, hadis riwayat Bukhari menjelaskan, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Ini karena puasa konsentrasinya kurang. Yang banyak godaan, kelihatan es buah di depan. Jadi kata Nabi, barang siapa lupa dalam keadaan puasa, kemudian ia makan dan minum, maka lanjutkanlah puasanya. Artinya puasanya tidak batal, karena sesungguhnya Allah yang memberikan ia makan dan minum. Baru sampai Ramadan ini, hari ini kita belum terbiasa puasa. Biasanya setelah subuh, istri selalu menyiapkan sarapan di rumah. Akhirnya setelah sholat subuh dari masjid, pulang ke rumah, di atas meja makan telah tersedia nasi goreng dan teh manis segelas. Kita nggak tahu kalau itu punya istri yang tidak sedang puasa hari ini. Maka kita makan, minum, udah nasi goreng habis sepiring, teh manis segelas, nggak lupa pula rokoknya sebatang. Istri keluar dari kamar, "Bang, nggak puasa hari ini." "Astagfirullah deh, aku lupa." Maka lupa tidak membatalkan puasa. Tapi ajaibnya ada lupa yang sesempurna itu ya. Yang lebih parah lagi, sudah makan baru 2-3 suap, kemudian ingat belum sempat minum. Lihat jam masih 7:30 pagi, maka seret sampai sore insya Allah. Yang kedua, yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu benda cair atau padat ke dalam lubang yang terbuka. Ini yang puasa harus perhatikan. Kumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung ketika puasa tidak perlu terlalu semangat. Kumur-kumur segelas yang keluarnya setengah gelas. Apabila kumur-kumur itu berlebihan, masukkan air ke dalam hidung berlebihan, maka bisa membatalkan puasa. Begitu juga dihindari berenang saat puasa. Kalau air itu malam masuk ke dalam hidung ataupun mulut ataupun telinga, bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau mandi secara normal, tidak sengaja air itu masuk, maka tidak batal. Kemudian bagaimana hukum orang yang memakai obat tetes telinga dan tetes mata saat puasa? Kalau memakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena mata tidak dikategorikan lubang yang terbuka. Tetapi kalau memakai obat tetes telinga bisa membatalkan puasa. Sehingga yang sakit dihindari ketika puasa itu untuk tidak pakai obat yang demikian. Mengorek kuping, ulama menjelaskan kalaulah mengorek kuping dengan jari tidak membatalkan puasa, karena jari hanya mampu masuk ke dalam bagian luar telinga. Jadi kalau kita melihat telinga orang, bagian yang terang itu bagian luar, bagian yang gelap bagian yang tidak nampak bagian dalam. Jadi kabar gembira bagi orang yang hobinya ngorek kuping. Selagi yang masuk itu jari, maka tidak batal. Kecuali pakai cotton bud bisa membatalkan puasa.
atau kurang puas pakai obeng bisa membatalkan puasanya. Perempuan yang memakai KB, maaf, dimasukkan melalui kemaluan. Orang yang susah untuk BAB, sekarang kan ada obat pelancar BAB, dimasukkan melalui belakang, itu pun bisa membatalkan puasa. Selanjutnya muntah dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan. Ibu-ibu di rumah lagi sibuk mempersiapkan takjil, 10 menit lagi azan maghrib, kemudian datanglah tamu bulanan itu. Walaupun tinggal 10 menit lagi, maka puasanya batal. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang yang membatalkan ibadah puasa. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa, dan ini jauh lebih bahaya. Kata Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Mesti kita hindari perbuatan dosa saat menjalani puasa, karena ia bisa menghanguskan pahala puasa itu. Layaknya orang yang bekerja 1 bulan, ia bekerja membanting tulang, capek, letih, tetapi tidak mendapatkan gaji. Di antaranya yang biasa terjerumus di dalam dosa-dosa ini adalah ghibah. Jadi ngomongin keburukan orang sudah nampak biasa pada saat ini, dan itu khususnya terkenal kepada kaum wanita. Jadi ibu-ibu itu Pak, kalau mau ghibah ada senjatanya biar nggak dikatakan ghibah. Dia bilang ke temannya, "Jeng, aku mau cerita loh, tapi ini bukan ghibah kok, ini cuma cerita aja." Tapi ujung-ujungnya ya ghibah. Kalau keburukan yang dibicarakan itu benar, ghibah. Kalau keburukan yang dibicarakan tidak benar, fitnah. Dan fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Kita hindari, baik ghibah melalui lisan ataupun tulisan. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Yang ketiga berdusta. Yang keempat melihat sesuatu yang haram. Tidak terasa ketika puasa sibuk scroll media sosial. IG sudah bolak-balik khatam, Quran Al-Baqarah belum khatam juga. Facebook setiap hari update status Quran, kita lupa kapan terakhir menyentuhnya. Hati-hati melihat, walaupun dari tampilan layar wanita-wanita yang membuka aurat, perkara yang haram bisa menghilangkan pahala puasa. Memang puasanya sah menurut fikih, tetapi kebaikannya habis. Atau melihat yang halal dengan syahwat. Jadi orang yang puasa jangan sampai tergoda di siang hari Ramadan atau saat berpuasa. Jangan sampai tergoda hubungan suami istri. Ini kan di depan saya ini pengantin baru semua. Jadi hati-hati masalah nafsu. Mau berangkat kerja, boleh tidak Ustaz nyium istri? Boleh. Yang penting tidak dengan nafsu. Jangan sampai awalnya niat nyium, akhirnya kebablasan. Walaupun istri itu halal, dipandang dengan nafsu ketika puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa lainnya adalah sumpah dusta, perkataan kotor dan keji. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal penting yang perlu disampaikan tentang rukun puasa, yaitu niat. Yang kedua, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Pak, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi orang yang boleh tidak berpuasa dan siapa yang wajib mengqadha puasa saja, siapa yang wajib mengqadha puasa plus membayar fidyah, siapa yang kewajibannya hanya cukup membayar fidyah, dan siapa yang tidak terkena kedua kewajiban tersebut.
Insya Allah sampai menjelang Lebaran saya yang akan mengisi pengajiannya, karena ngajar di Malaysia libur, biasanya 2 minggu di Lampung, 2 minggu di Malaysia. Insya Allah masih ada 2-3 pertemuan ke depan kita akan menyelesaikan materi puasa, dan apabila ada lebih akan ditambah dengan tentang zakat fitrah. Allahu ta'ala alam bisawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari hadirin wal hadirat terkait materi atau selainnya yang mampu saya jawab, dipersilahkan. Ya. Dengerin orang gibah termasuk membantu dalam kemaksiatan. Contoh, ada orang yang tidak minum khamr, tiba-tiba malam-malam nongkrong di pinggir jalan, ada 2 anak muda lewat pakai motor, dia tanya, "Bang, tempat beli vodka yang murah di mana?" "Oh, warungnya yang pojok itu, Dek." Padahal kita nggak minum keras, hanya menunjukkan, oh warungnya yang di pojok itu, Dek. Dia beli narkoba, dia beli minuman keras, kemudian dia ajak teman-temannya untuk beli, maka dosanya mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Dan begitu juga dengar gibah. Ketika ada orang yang gibah, 2 pilihan saja. Yang pertama, berikan nasihat bahwa gibah itu dilarang. Yang kedua, kalau tidak bisa, tinggalkan. Orang yang diam tetap mendengarkan, maka orang tersebut ridho menerima kepada gibah yang sedang berlangsung. Walaupun dia tidak gibah, ngedengar saja. Si bos itu kok begini ya. Masa gaji dipotong gara-gara telat sehari ini. Ngedengar aja. Karena satu uang ya. Maka langsung sediakan headset, setelah MP3. Ada yang lain? Ya. Baik. Lupa ketika lagi ngunyah, kemudian ingat, maka langsung dimuntahkan. Jadi begitu pula banyak orang yang salah paham tentang kapan berakhirnya tidak boleh makan dan minum. Yang pertama, kita harus mengetahui waktu imsak. Waktu imsak itu bukan waktu larangan secara mutlak untuk tidak makan dan minum, tapi waktu imsak, waktu kehati-hatian, agar ketika masuknya azan kita tidak sedang makan dan minum. Ada hadis yang sering disalahpahami terkait kalau azan masih boleh makan. Hadisnya begini, "Idza sami'a ahadukum nida'a wal ina ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkan sendok tersebut sehingga menunaikan hajatnya. Maka ada sebagian yang salah berpendapat ketika azan berkumandang kita sedang makan maka selesaikan makannya. Tidak. Batasan akhir makan itu sebelum masuknya waktu azan. Kalau sedang azan kita sedang menelan makanan, otomatis puasanya batal, karena sudah masuk waktu imsak, sudah masuk waktu wajib menahan dari yang membatalkan puasa. Yang kedua, kalau sedang makan di dalam mulutnya masih tersimpan makanan, belum sempat tertelan, datang waktu azan, maka harus dikeluarkan kumur-kumur dan puasanya sah. Ada yang lain? Alhamdulillah sampai hari ini belum lupa makan minum ya Pak. Biasanya yang lupa ibu-ibu lagi masak dicicip.
Baru nyicip sedikit, ingat ya nggak ada masalah. Tapi nggak ada yang nyicipnya satu mangkok baru ingat. Ada yang lain? Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang beberapa kondisi orang yang boleh tidak berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah bersama-sama mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada yang sudah hadir dan mendengarkan. Yang benar hanya datang daripada Allah. Untuk kesempurnaan majelis ilmu kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.